Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-202. Desa Giyanti disiapkan seperti kota untuk pembagian negara. Di Grompol telah bertemu Mayor Ubrus dan Sultan Kabanaran. Mayor Ubrus sangat gembira mendengar cerita dari Kapten Dongkel dan Kapten Van der Pol tentang jalannya perang di Tugu. Sultan Kabanaran mantap dan sentosa dalam perang. Dengan memimpin pasukan jalan kaki sambil enak-enak duduk di kursi. Walau musuh menerjang tak gentar dan terus memberi aba-aba kepada pasukan. Segala perintahnya masuk akal, pantas diturut dan penuh perhatian kepada prajurit. Segenap pasukan kumpeni yang dipimpin tak peduli balung remuk kepala pecah. Tak ada kekhawatiran karena dipimpin panglima yang berbelas kasih kepada prajurit. Mayor Ubrus mencatat tentang Sultan Kabanaran kalau berperang sangat paham cara bertempur dan tepat dalam menjalankan gelar pasukan. Segala perintahnya sangat matang sehingga tak perlu diulang. Juga sangat tenang dan tidak menampakkan ketakutan. Dalam perang sering turun dari kursi, berjalan kaki lalu minum segelas sambil terus saling tembak dengan posisi berdiri tegak membelakangi musuh. Mayor Ubrus sangat heran dan selalu menggeleng-gelengkan kepala. Kemantapan hati pasukan kumpeni seperti dipimpin 4 admiral dan 7 mayor. Semua sudah ditulis dalam catatan Mayor Ubrus. Sang Sultan dan Mayor Ubrus sepakat segera berpindah markas ke desa Giyanti. Para bupati diminta karyanya untuk membuat markas yang menyerupai kota. Ada 4 gerbang dan menghadap ke barat. Sebelah barat ada alun-alun. Di sebelah utara dan selatan mengalir sungai. Setelah selesai, para punggawa yang membangun segera memberitahu Sang Sultan. Kota Giyanti kokoh dengan pagar bata dan masjidnya besar. Sudah masyhur Giyanti menjadi kota sementara dan disebut Giyanti Puro. Sang Sultan memberi tanda berangkat dari tanah Sukowati menuju Giyanti. Pasukan berjajar seperti hamparan bunga. Pasukan kumpeni beriringan berjajar-jajar seperti mendung bergulung-gulung. Sampai di Giyanti, Sang Sultan masuk ke bangunan yang mirip keraton. Pasukan kumpeni ditempatkan di pondokan seperti loji. Semua ditata asri. Tempat para opsir ditata dalam bilik-bilik. Mayor Ubrus sangat suka hati. Para bupati ditempatkan dalam pondokan masing-masing. Mereka bergiliran jaga. 2 bupati sebagai pemimpin, Tumenggung Brojomusti dan Tumenggung Jayarata, dengan didampingi 10 mantri. Para mantri itu antara lain Ngabei Jayatalpita, Ngabei Jayasengara, Ngabei Jayatirta, Ngabei Jayapralangi, dan Ngabei Jayawinangun. Para bupati mendapat tugas mengamankan daerah sekitar. Sudah ditaklukkan daerah sekitar hingga bersambung dengan wilayah Surakarta, Lemah Ireng, dan Tangkisan. Barisan musuh di taman sudah mundur. Sementara itu, Adipati Kudonowarso dan pasukan mancanegara berhenti di Ngelaroh karena terhalang hujan deras. Adipati Kudonowarso memberitahu Pangeran Mangkunagara. Musuh semua mendekat. Bagaimana Paduka? Para bupati mancanegara semua menggembara untuk berlindung dari perang. Sekarang di wilayah mancanegara masih terjadi perang rame di Madiun dan Ponorogo. Para bupati yang diangkat ayah Paduka sedang meluaskan wilayah. Sebaiknya Bupati Paduka si Mangkudipuro dipulangkan dengan didampingi seorang bupati, si Suromangunjoyo, serta Ngabei Jayakrenda dan Ngabei Sindukalangan. Pangeran Mangkunagara mengizinkan. Segera berangkat Pangeran Mangkudipuro untuk menduduki wilayahnya kembali. Sepeninggal Mangkudipuro, di Barisan Bureng pasukan Pangeran Mangkunagara terkena wabah yang menyerang kuda. Setiap hari ratusan kuda mati, tak dapat dicegah lagi. Pagi sampai sore kuda-kuda bertumbangan. Yang melihat sampai miris hatinya. Sedangkan di barisan musuh, semua kuda selamat tak terkena wabah. Ketika berbincang, Adipati Kudonowarso menyindir Pangeran Purbaya. Tuan, bagaimana ini kehendak Paduka? Pasukan sudah rusak karena wabah yang menyerang kuda-kuda.
Ini sungguh tulah dari kakak Anda, Sang Sultan Kabanaran. Ratusan kuda mati setiap hari bertumbangan. Sudah jelas ini akibat kutukan Sang Sultan Giantipuro. Tuan, kakak Paduka Sang Sultan di Gianti adalah bapak, saudara bapak. Sungguh bertuah, karena orang besar yang jernih hatinya dan dekat dengan Tuhan. Di sini tak ada yang mengimbanginya. Yang ada hanya orang sembrono dan suka bercanda. Pangeran Purbaya pucat mukanya mendengar perkataan Kudonowarso, merasa kalau disindir. Dulu ketika Pangeran Mangkunagara hendak memisahkan diri dengan sang ayah, Pangeran Purbaya menyatakan sanggup menolak kutukan dari sang kakak. Kudonowarso berkata lagi, "Sekarang Paduka katakan kepada putra Paduka Gusti Pangeran, bagaimana selanjutnya karena kuda-kuda tinggal sepertiga. Banyak yang mati terkena wabah." Pangeran Purbaya masuk ke markas dan bertemu dengan Pangeran Mangkunagara. Pangeran Purbaya berkata, "Si Kudonowarso di luar mengatakan agar kita berpindah tempat ke mancanegara untuk berbenah, karena kuda-kuda tumpas habis." Berkata pelan Pangeran Mangkunagara, "Benar, Paman. Saya sekarang tidak bisa berpikir lagi. Dua kuda saya, si Gurnito dan si Jemunak, juga mati tanpa sakit. Saya menurut kalau mau menyingkir dulu." Kudonowarso dipanggil dan sudah menghadap. Sang pangeran bertanya, "Bagaimana kabar dari Gianti?" Kudonowarso berkata sambil menyembah, "Gubernur akan datang untuk mengganti nama negara setelah selesai membagi negara. Itu seperti yang dikatakan dalam ramalan yang masyhur. Ayah Paduka Sang Sultan berkedudukan di Giantipuro bergelar Prabu Dremoyaki. Adik Tuan Sang Raja Surakarta berkota raja di Tunggorona dan bergelar Prabu Kusumoyudo. Dua kota kembar terletak di timur Bengawan Solo di Gianti Tunggorono. Dalam ramalan di tanah Jawa, kalau sudah ada dua raja yang kotanya berdekatan di timur Bengawan, kekuatannya akan kembali seperti zaman Browijoyo. Tanah Jawa akan tunduk kepada kedua raja. Bali, Blambangan, Sumbawa, Makassar, Bugis, Banjarmasin, Banten, Lampung, Siak, Sukadana, Palembang, Johor, Patani, semua menghadap ke Gianti Tunggorono. Sang Prabu Kusumoyudo dan Prabu Dremoyekti, keduanya paman dan keponakan, adalah raja prajurit. Takut semua raja di seberang, banyak yang tunduk. Pangeran Mangkunagara ketika mendengar penuturan Adipati Kudonowarso merasa menyesal telah melawan sang ayah. Pangeran Mangkunagara segera mengumumkan kepada pasukan akan segera berangkat dari markas Bureng ke Ponorogo. Di jalan tak diceritakan. Singkat cerita, pangeran sudah sampai di Ponorogo dan berhenti di desa Demalang. Pasukan garis depan berhenti karena bertemu pasukan Surabroto di Nangkodono. Terjadi pertempuran ramai dan pasukan garis depan Mangkunagaran terdesak, lalu dikejar dan banyak yang tewas. Dilaporkan kepada pangeran bahwa Surabroto berhasil mengalahkan pasukan garis depan dengan ribuan prajurit berkuda disertai seorang mantri dari Gianti bernama Prawirodipuro. Pangeran Mangkunagara sangat marah, segera berangkat mengejar Surabroto. Surabroto bermaksud bertahan di dalam kota, tetapi tak mampu menahan serangan pasukan Pangeran Mangkunagara hingga lari ke timur. Surabroto terus dikejar ke timur kota, lalu masuk hutan. Pangeran Mangkunagara berhenti mengejar, lalu membuat markas di Tirem, sebelah timur kota Ponorogo. Setelah 3 hari berada di Tirem, lalu menunjuk 2 tumenggung untuk menggantikan mengejar Surabroto. Pangeran lalu berangkat ke barat beserta Kudonowarso dan kemudian bermarkas di desa Mamenang. Di Mamenang, Pangeran Mangkunagara menerima kedatangan Pangeran Madiun Mangkudipuro dan Suromangunjoyo yang dulu berangkat mendahului untuk merebut Madiun. Sampai saat ini Madiun belum berhasil direbut. Pangeran memerintahkan Kudonowarso untuk menyerang Madiun dan Pamagetan. Segera berangkat dari Mamenang, Pangeran Madiun diiringi Adipati Kudonowarso. Musuh di Madiun sudah mendengar bahwa akan diserang.
Karena kalah jumlah prajurit, mereka memilih mundur ke Jogorogo. Tanpa terjadi perang, Pangeran Madiun Mangkudipuro sudah berhasil menduduki Madiun kembali. Kudonowarso kembali ke Mamenang untuk melapor bahwa Madiun telah direbut. Pangeran Mangkunagara sangat suka hatinya. Sementara itu, Adipati Jayaningrat Mataram pada suatu malam minggat dari markas Mamenang menuju Giyanti. Hanya dengan sedikit pasukan, Jayaningrat menerobos hutan hingga mencapai markas di Giyanti. Jayaningrat menemui Pangeran Notokusumo dan segera dihadapkan kepada Sang Sultan. Penyerahan Jayaningrat telah diterima. Jayaningrat menyatakan tobat, takkan lagi meninggalkan kaki Sang Sultan. Segera ditempatkan si Jayaningrat di pondokannya. Selang 1 pekan kemudian, banyak kerabatnya dari Mataram berdatangan, seolah sudah saling sepakat. 200 prajurit berkuda dan banyak prajurit darat berdatangan. Pasukan Jayaningrat sudah besar. Jayaningrat sudah pantas menjadi bupati lagi.